eh, setiap yang saya sampaikan. Aduh, jaringannya hilang-hilang. Selanjutnya. Jadi saya pengen kalian bisa ngikutin setiap yang saya sampaikan nanti ke depannya, sehingga akan lebih memudahkan kalian ketika nanti masuk ke dunia kerja. Nah, sebelum saya masukin sejauh mana kalian untuk bisa mengetahui tentang inovasi pemasaran, nanti saya akan sharing ke kalian tentang penambahan materi yang akan saya berikan nanti. Dan di sini gimana kalian bisa untuk mengikuti apa yang saya berikan nanti dengan baik. Meskipun dengan kondisi terbatas ini. Jadi saya pengen kalian tetap bisa ngikutin dengan baik. Mungkin kalau nanti ada mau ditanyakan, boleh secara langsung ke saya untuk yang hadir, dengan harapan ya untuk bisa membangun komunikasi yang baik nanti ke depannya. Ini adalah media yang baru aja kita gunakan, sehingga nanti akan ke depannya kita bisa lebih baik lagi untuk alhamdulillah sih bisa ketemu nanti, sehingga bisa intens secara langsung. Sehingga apa yang saya sampaikan itu nanti sudah nyampe langsung kayak gitu. Kalau selama ini saya kasih materi, kalian lihat presentasi, atau saya lihat kasih materi, kalian baca aja, atau kalau saya kasih tugas, terus kayak gitu, itu kadang-kadang yang ada stack gap-nya gimana kalian untuk bisa memahami dengan baik. Itu yang agak kurang kayak gitu loh. Jadi saya pengennya kita bisa berinteraksi dengan baik. Nah, di sini nanti saya kasih gambaran sedikit untuk penambahan materi untuk kedepannya, sehingga saya akan bisa sharing ke layar kalian. Nanti bisa sambil dibaca dulu, sehingga kalian bisa memahami. Oh ya, gimana selama ini kuliahnya? Mengalami kendala atau enggak? Boleh dijawab satu-satu? Boleh Maria atau Mona yang udah hadir? Oh, ada kendala selama Untuk kuliah? kendala Ya, diungkapin aja. palingan sinyal sih. Sinyal. Sinyal ya. Sinyal terus ya udah sih itu Be. Sinyal. Tugas-tugas Terus apa kita tuh iya tugas Pak. kenapa? Kalau misalkan jarang untuk tugasnya apa lumayan sulit lah. Kayak rutin kayak itu setiap minggu. Kalau bisa mah kayak 2 minggu sekali. Sekali. Oke. Kenapa? Kenapa aku bikin setiap minggu sekali biar kalian tuh nginget ya loh. Jadi biar kalian bisa ngelihat. Kadang kan anak cuma absen kayak gitu loh. Jadi aku nggak suka kalau kalian cuma datang absen doang kayak gitu loh. Terkadang semakin dikasih nggak ada tugas kan akan sudahlah kan nggak ada tugas kayak gitu loh. Jadi kadang cuma absen sudah tuh pergi sama kayak kemarin. Kok ada pembagian kelompok aja masih banyak yang nggak masuk kayak gitu loh. Karena dia cuma absen pergi kayak gitu loh. Padahal di sana ada petunjuk untuk masuk absensi yang kedua untuk kolom pembagian tugas. Nah itu yang harus kalian lihat sih menurut aku biar kalian tuh paham. Sebenarnya untuk bisa mengasah kalian. Jadi saya kasih deadline itu tugasnya sebenarnya nggak terlalu deadline banget. Tinggal kalian aja yang ngerjainnya maksud aku. Tinggal gimana kalian bisa membagi waktu kan 1 minggu gitu loh. Sehingga kalian punya waktu untuk bisa ngerjakan itu. Sehingga akan lebih mudah kayak itu loh. Beda tugasnya tanpa 1 minggu kayak itu loh. Sehingga tugasnya kan udah jauh-jauh hari. Sehingga kalian punya gap-nya, oh ya aku nanti selesai ini gitu loh. Itu yang harus kalian pahami dari aku biar kalian nggak terlalu terlena, terlalu santai gitu loh. Sudah absen pergi tidur gitu. Ya kan? Coba nanti kalau lihat seberapa persen kalian lihat materi yang udah saya disampaikan. Masih ingat nggak? Terkait materi yang sudah disampaikan. Masih ingat kan? Atau dicatat atau enggak? Masih Kalau nggak ada disuruh ngerangkum, pasti nggak akan ngerangkum dia. Ya kan? Oh ya, Mona mana? Oh ya, sip. Boleh, Meriza. Good luck. ngumpul terus. Oh ya. Kalau Meriza on time, jadi nggak ada masalah kayaknya selama ini. Pak, Untuk nah, mau, dan ditanya tapi bukan tentang ini Pak answer ini. kenapa? Boleh Apa? enggak Pak? Boleh, boleh. Apa intain? Apa?
Nggak Ada masalah. yang tanya tapi bukan tentang bukan apa? Ada salah satu dosen untuk semester 7 nih masuk terus Pak. Senin masuk, Selasa absen lagi, Rabu absen lagi, Sabtu tugas lagi. Itu gimana Pak? Soalnya kami itu kan misalnya dapat tugas lagi jadi kebentur. Jadi ini yang mana duluan itu Pak, terus absen Oh iya. itu Pak. Oh ya, udah banyak juga sih Solusi lah. teman-temanmu yang nanyain kayak tadi, dan udah aku tanyain juga. Jadi sebenarnya kayak gini ya. Mm-mm. Sebenarnya bukan bukan karena dia pengennya bikin tugasnya seminggu 3 kali, tapi kata dia bilang kayak itu. Oh ya, kemungkinan Pak, yang aku bikin itu absennya 2 kali gitu loh. Jadi dia bilang aku bikin kolom 2 kali untuk di absen 1 minggu tadi, kata dia. Terus saya nggak pernah ngasih tugas itu cuma 3 kali kata dia, sekali kata dia. Dan tugasnya sama katamu tadi kan? Iya kan? Sama tugasnya. 3 kali itu sama kan? Atau enggak? Beda? Mm-mm. Beda? Sama? Tugas yang diberikan tadi sama? Kadang tuh sama Pak. Misalnya minggu ini tuh sama. Nah, terus Sabtu Sabtu nih Sabtu kemarin tuh kasih lagi beda lagi Pak. Oh iya iya. Oh. Jadi gini loh. Kalau kalau Sabtu Sabtu beda Sabtu. Kalau Sabtu beda berarti dia tuh pengennya Seharusnya apa? tadi aku tanya sih ke Asa langsung ya itu, kok kenapa bapaknya ngasih ngasih tugas 1 minggu 3 kali, kata dia. Saya nggak ngasih tugas seminggu 3 kali, kata dia. Kemungkinan saya tercopy atau membuat 2 file dalam tugas waktu dalam 1 minggu itu. Tapi kalau untuk soalnya kemungkinan dia akan memberikan tugas ke minggu ke depan sehingga dia ngasih teksnya minggu dia Sabtu, padahal Senin sudah ngasih ya itu loh. Jadi dia nggak pengen ngasih apa tuh tugas tadi 2 kali. Tapi memang yang dia lakuin adalah dia pengen ngelakuin tugasnya itu adalah sekali dan seminggu. Jadi prediksi yang apa kalian takutkan tadi nggak ke sana gitu loh, karena dianya udah bilang tugasnya itu saya berikan 1 minggu itu 1 kali Pak, kata dia orang tersebut. Jadi yang kalian maksud tadi saya sudah tahu, tapi dia sudah saya sudah tanya langsung dan dia bilang tadi cuma 1 kali satu tugas tadi. Jadi nggak usah takut kalaupun dia ngerjakan satu soal tadi sama dalam 1 minggu, kalian copy paste aja tugas yang kemarin. Toh tugasnya sama itu, ya kan? Copy paste aja tugasnya yang tadi. Tapi maksudnya tuh nggak konsisten Pak. Kenapa? Nggak kenapa? Masuk apa absen itu nggak konsisten. Nggak konsisten. Oh, maksudnya nggak konsisten. Kenapa maksudnya nggak konsisten? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa. Kadang kan Senin, kadang kan Selasa. Terus kadang Sabtu. Untuk minggu ini tuh Senin, Selasa, Rabu. Selasa itu absen absen biasa. Nah, hari Rabu itu di apa di Zoom. Tapi Paknya enggak ate. Terus kami seharian nunggu Pak. Iya sudah. Yang penting kan udah kalian udah punya tiket baik untuk yang menghubungi dosennya sehingga akan lebih mudah kan ya. Pokoknya nggak usah ditakutin deh karena tadi dia udah konfirmasi berarti 1 kali untuk pertemuan. Oke, aku mau tanya Mona, masih nyimak atau dia cuman hadir aja nih? Kedengeran nggak orangnya nih? Halo, ada Monanya? Atau dia Hapsa? Ini kan, kalau orang yang hadir terus dia cuma ada di sini, terus nggak ada kan kayak gini. Nah, saya nggak ingin kalau pas absen terus kalian pergi gitu loh. Ada nggak? Halo? Oh, ada orangnya kayak. Udah. Oh. Enggak. Halo, Assalamualaikum. Halo, mau nanya ada? Oh iya, Ada, Pak. kedengar suaranya? Kedengar suaranya? Halo, tes. Iya, kedengar ya. Kayak mana, Pak, caranya? Oh, belum pernah ya? Suaranya itu Udah kedengar. Udah. Mona boleh. Tinggal ngomong aja. Gimana kuliahnya, Mona?
Mona masih belajar ini, Za. Halo? Bisa masuk, Mona? Halo? Ya tinggal ngomong aja. Ah, Halo, iya, iya. Gimana kuliahnya? nggak Gimana? ngerti, Pak. Hah? Kok nggak Coba ngerti? layarnya dihidupin ini nah yang di Nah, yang di sini, nah. Gimana? Di video. Walaupun coba nggak ini semuanya. layarnya diklik dulu. Di gambar kayak video itu aja, diklik. Nah, ini kan ada gambar Oh, coba bentar, ini bentar. sebenarnya kan ada stop video tuh, jangan disilang. Jangan disilang. Nah, sudah aku buka. Nah. Nah, Ayo, sudah dibuka. Oke, gimana? Gimana selama kuliahnya? Halo, gimana kuliahnya? Itu apa, Pak? Kuliahnya gimana? Lancar? Bisa ngikutin? Boros kuota. Jadi itu curhatan ya. Jadi kalau boros kuota, pakai Google Classroom juga, Google boros kuota juga. Iya. Iya, pakai Google Classroom boros kuota juga. Pak. Kenapa? Tidak. Enggak. Oh, Kalau buka YouTube. oh. Jadi strateginya jangan dibukanya, bisa download di bawahnya kamu klik. Jadi kalau coba cari WiFi di kampus atau kayak mana, terus kamu klik download, nanti bisa diputar langsung di rumah kayak gitu loh. Jadi jangan kamu putar secara langsung, jangan putar live kayak gitu loh. Atau kamu download di bawahnya, nanti dia kan muter kan, nanti bisa dibuka di rumah gitu loh. Jadi nggak secara langsung, sehingga kamu nggak akan kuotamu nggak akan banyak habis kayak gitu loh. Tugas-tugas gimana? Bisa ngerjain? Tugas-tugasnya gimana? Bisa ngerjain? Ada tugas diskusi kemarin, nggak ngerti. Belum ngerjain? Belum ngerjain berarti? Diskusinya Tugas belum diskusi, ngerjain? nggak ngerti. Nggak ngerjain? Tidak ngerjain? Ngerjain. Oh. Ngerjain. Tugas diskusi kan temanya apa temanya? Ngerjain, tapi cek itulah. Kendalanya apa? Seberapa penting itu, apa tuh? Oh, kendala. Iya, berarti kan Nggak kendalanya. kawan ya, Pak. Oh, Kawan nggak diskusi. teman. Jadi kan bisa temennya bisa ya, tetangga boleh, sepupu boleh, pacarnya boleh, kan nggak dibatasi. Siapa lagi? Kok nggak punya temen? Temennya banyak kayak gitu. Kan boleh orang lain, sehingga bisa ngerjain kayak gitu. Tinggal packaging-nya yang kalian harus sampaikan, oh yang materinya. Jadi kalau bikin tugas itu seharusnya kalian bisa rangkum dulu materinya, sehingga kalian bisa untuk dipresentasikan untuk ke depannya. Sehingga kan lebih mudah kayak itu loh. Ya. Oke, itu adalah bukaan gimana kalian untuk itu. Oke, sedikitnya saya mau tambahin untuk materi hari ini, sehingga kalian nggak akan buang-buang. Oh ya, hari ini akan belajar tentang, jadi nggak ada kesulitan ya untuk belajar di awal menurut saya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Hari ini saya kasih tadi clue adalah tentang inovasi hijau. Atau inovasi hijau, di mana inovasi hijau itu tentang gimana pengennya sebuah industri itu memiliki keterkaitan antara kedua belah pihak, di mana industrinya akan menyangkut tentang kelestarian lingkungan globalnya. Jadi harus dipertimbangkan di mana lingkungan globalnya harus memperhatikan bagaimana lingkungannya, bagaimana teknologi yang digunakan. Artinya sumber daya yang digunakan itu harus bisa mendukung tentang keberlangsungan ke depannya untuk peningkatan dari sebuah industri tadi. Jadi bukan hanya industri itu berdiri tapi hanya buang banyak polusi, hanya akan menimbulkan polusi, membuang
sampah sembarangan dan sebagainya. Itu yang diinginkan dari inovasi hijau. Jadi bagaimana industri yang kedepannya bisa dilebih baikkan untuk tidak mengurangi atau menimbulkan pencemaran pada lingkungan yang sekitar. Karena kalau sudah terjadi pencemaran pada lingkungan, udara, tanah, itu akan mempengaruhi dari tingkat efektivitas sebuah yang ada semua komponen yang ada di bumi maupun di sekitarnya. Nah, yang harus kalian tahu juga ada bagaimana inovasi hijau itu harus memperhatikan tentang selain lingkungan atau hasilnya juga. Nanti hasilnya juga nanti akan bisa digunakan untuk masyarakat, artinya yang tidak berbahaya, artinya tidak bisa tidak menimbulkan bahaya terhadap pemakainya. Jadi harus benar-benar digunakan. Jadi kalau kalian bayangin kalau sekarang orang sudah sedikit banyak meninggalkan penggunaan plastik kayak gitu, ya kan? Nah, artinya apa? Di dalam plastik itu adalah komponen yang susah untuk diurai, sehingga sedikit banyak dia akan cepat kalau bisa dikurangi dari penggunaan itu. Jadi orang lebih harapannya sih bisa menggunakan plastik yang bisa didaur ulang lebih mudah itu loh. Jadi kalau sekarang tuh ada orang menggunakan go green atau stainless man kayak gitu. Artinya untuk meningkatkan dari sebuah industri tadi untuk kemajuan ke depannya kalau bisa semua peralatan itu bisa digunakan, artinya bisa dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar atau tidak membahayakan oleh kesehatan konsumennya. Jadi kalau kalian disuruh milih untuk pakai membungkus makanan itu lebih suka pakai plastik atau lebih suka pakai daun? Hah? Lebih suka pakai plastik atau lebih suka pakai daun? Coba Mona atau Meriza. Pakai plastik biasanya, Pak. Plastik. Biasanya pakai plastik. Ya kalau mau plastik berarti iya biasanya pakai plastik, tapi itu ada efeknya, ada gimana artinya dengan pakai plastik orang lebih mudah untuk sekarang, tapi artinya untuk akan lebih membahayakan untuk kesehatan dia dan sebagainya. Maka seharusnya orang meninggalkan pakai plastik tapi lebih suka menggunakan pakai daun, karena daun itu lebih daun pisang atau itu akan lebih mempermudah dia penggunaannya sehingga tidak menjadikan berbahaya terhadap dirinya. Terus dia mudah diurai, dibakar atau dibuang, artinya dia busuk kan lama-lama. Coba kalau plastik, busuk nggak? Kalau kalian tahu, coba busuk nggak plastik yang sudah dibuang? Tidak. Iya, jadi kalau plastik dia nggak busuk kayak gitu loh. Nah itu karena dia ada bahan kimianya sehingga akan lebih melihat ke depannya untuk bisa diperhatikan untuk penggunaan itu. Oh ya, itu dari inovasi hijau. Jadi minimal harus ada pihak-pihak yang bisa melihat dari inovasi hijau sendiri. Jadi harus menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi segala ekonomi lebih efektif dan efisien. Terus segi sosial lebih ramah lebih sosial artinya tidak membahayakan lingkungan sekitar. Terus dari lingkungan juga itu artinya lebih memudahkan lingkungan tidak tercemar lingkungan. Artinya kalau dibuang dia akan membusuk dan mengurai dengan sendirinya. Tapi kalau plastik dia akan butuh puluhan tahun untuk bisa diurai gitu loh. Sehingga itu akan menimbulkan penyemaran. Kalau dibakar juga kan menimbulkan penyakit. Kalau dia menimbulkan dari itunya. Oh ya, yang harus diingat dari inovasi hijau itu ada beberapa industri yang pernah mendapatkan ring termasuk adalah dalam kategori industri hijau atau ramah lingkungan kayak gitu. Dia termasuk ada pupuk Sriwijaya, ada batik BXA, ada Unilever dan beberapa. Nah,
yang dilihat adalah gimana kalian ini. Nanti saya akan bagikan share-nya untuk ke Mona atau Ayu. Nanti kalau sudah ini bisa chat ke saya. Nanti tak bagiin quote-nya tentang artikel yang membahas tentang industri hijau. Nanti beberapa perusahaan yang sudah mencapai level itu. Kita akan bisa melihat. Yang dilihat dari ini industri inovasi hijau. Jadi minimal dia harapannya dari pembahasan dari inovasi pemasaran dan kreativitas itu lebih mengharapkan industri itu harus bisa memperhatikan lingkungan di sekitarnya sehingga akan lebih mempermudah ketika dia akan memasukkan to grade-nya ke depannya. Oke, itu aja. Mungkin ada ditanyakan untuk Mona atau Meriza. Ada nggak? Ada ditanyain atau enggak? Untuk Mona atau Alicia. Kalau ada ditanyain boleh langsung ke saya. Ada ditanyain? Ada ditanyain? Boleh. Oke, Pak. Nggak ada. Pak, kalau ekonomi hijau tuh Pak berhubungan enggak Pak dengan, maksudnya tuh mereka inovasi hijau ini berhubungan enggak dengan ekonomi juga? Ya sangat. Gimana? Sangat menghubungkan. Kenapa tadi dibilang harus bisa memperhatikan ruang lingkupnya di mana harus keterkaitan antara sosial, lingkungan hidup, ekonomi, maupun industri yang berkaitan. Karena apa? Dari segi ekonomisnya, lingkungan hijau atau industri yang berbasis industri hijau, dia akan memperhatikan lingkungan. Segi ekonomis coba, dia nggak akan membuang-buang biaya untuk mendaur ulang dari produk yang sudah dia gunakan. Contohnya, kalau dia gunain daun, otomatis kan sekali pakai gitu loh. Sudah buang gitu loh. Dia harus dia lebih mudah terurainya. Terus apa lagi? Kalau lebih lagi kayak bambu gitu loh. Bambu itu kan lebih mudah kan? Ada kalau paket-paket kayak itu kan untuk ikan juga ada kan yang digunakan menggunakan bambu gitu. Sudah itu dibuang gitu. Tapi dia nggak akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya masing-masing. Itu akan lebih memudahkannya. Jadi akan berdampak. Segi ekonomis lainnya biayanya lebih murah deh dibanding biaya produksinya akan lebih murah dibanding dia menggunakan bahan-bahan kimia itu loh. Karena mudah didapat, terus pendaur ulangannya lebih mudah juga. Sehat buat untuk konsumennya juga sih harapannya. Itu yang lihat dari industri hijau atau maupun inovasi yang berbasis hijau kayak gitu atau lebih ke go green kayak gitu dia. Ada ditanyakan lagi? Di sini ada sekitar 18 ya, tapi yang masuk cuma 2, yang lain kemana? Nggak tahu atau kayak mana dia? Yang lain sebelumnya di grup ada kan? Di grup ada kalian? Ada. Tahu yang lain? Ada Pak. Bentar. Tahu kan yang lain? Udah dikasih tahu sih. Oh, ya sudah, berarti kalau sudah dikasih tahu enggak apa-apa. Berarti kan udah dikasih tahu berarti resiko dia. Jadi nggak apa-apa. Mungkin ini sampai sini aja dulu ya. Nanti kalau ada itu Sibuk. kenapa sibuk? Sama juga saya sibuk udah mau pulang. Jadi seharusnya sesibuk apapun dia bisa menyempatkan itu. Jadi terima kasih buat Meriza, buat Mona. Jadi untuk kasih tahu yang nggak hadir mungkin bisa dikasih tahu, otomatis dia akan hari ini dia dianggap tidak hadir kalau dia tidak mengikuti pembahasan materi. Jadi inilah yang aku khawatirkan. Kalau cuma nyebar video, dia nggak akan hadir dengan sesuai apa yang dia inginkan kayak gitu. Jadi cuma absen sudah itu pergi gitu. Itu yang harus bisa digarisbawahi. Ya. Jadi untuk kalian berdua aku anggap
cukup dan kalian udah full hadir hari ini. Dan terima kasih udah ngikutin. Semoga nanti ilmunya bisa dimanfaatin. Kalau ada apa-apa nanti bisa sharing ke Syahra langsung. Ya? Oke? Jelas ya? Pak, Word-nya Pak, nanti di mana Pak? Iya, nanti Word-nya saya kasih di Word-nya. Tapi satu hal, jangan dikasih Iya, Pak. ini nggak ada, yang nggak hadir. Oke? Yang nggak hadir di live ini jangan dikasihin dulu. Oke? Jangan di-share di grup kalian, ya? Jadi batasin, siapa yang nggak hadir hari ini dia nggak akan dapat materi. Oke? Jadi akan ada nambahnya nanti untuk UAS. Jadi kalau dia nggak akan hadir, dia nggak akan Siap, dapat Pak. materi. Ya? Jadi itu aja harapannya. Pak, mau tanya lagi. Ini Boleh, Pak. Kenapa? Boleh. Apa aja? Ini untuk Zoom ini setiap minggu atau ini untuk pakai Zoom, Pak? Enggak. Ini setiap minggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali? Nanti kita kan ada beberapa lagi. Nanti aku akan lihat siklon aja. Kalau mereka nggak hadir, berarti mereka nggak hadir kayak gitu aja di saya. Kalau itu. Jadi tergantung dia. Kalau mereka udah nggak hadir, ya sudah. Kan kita udah kasih waktu kesempatan buat dia. Kayak gitu. Nanti aku akan lihat lah tingkat siklonnya aja. Jadi nggak semesti siap minggu pakai Zoom, otomatis bilang aja kalau dianya nggak masuk, berarti kalau dia nggak ngikutin semua prosesnya, berarti dianggap nggak hadir. Ya, mungkin diklasifikasi aja. Nanti siapapun yang nggak hadir hari ini dianggap tidak absen. Ya. Oke, itu aja. Nanti mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ya, sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.